Ya kalau misalnya nge-hate, coba kasih konteksnya dulu mungkin ya. Mungkin aku lebih terima kritik. Kalau nge-hate asal ngomong gitu, mungkin aku jadi sulit untuk memproses. Jadi kalau misalnya kalian maksudnya pingin buat aku jadi lebih baik, mungkin kata-katanya bisa lebih detail mungkin ya. Ada beda Kritiknya antara hate lebih sama bagus. kritik. Iya. Orang kritik itu adalah, bukan kritik ya, lebih kepada nasihat ya. Kalau aku ya, kalau orang menasihat itu dia harus meniscayakan orang tuh suka atau sayang sama seseorang ini. Oke. Kalau dia sayang, kata-katanya pasti terjaga nih. Tapi kalau nge-hate itu sebenarnya jadi gini ya. Tahu nggak sih orang nge-hate, orang ngebully itu punya satu kesamaan. Kesamaannya adalah mereka nggak percaya diri sebenarnya. Maka mereka, ketimbang mereka mau naik ke atas, artinya gini, ketimbang mereka berusaha untuk jadi lebih baik, karena mereka nggak mampu untuk itu, mereka memilih untuk lebih menjatuhkan orang. Paham nggak sih maksudnya? Jadi supaya mereka jadi lebih baik daripada orang lain, karena mereka nggak punya kemampuan untuk jadi lebih baik. Artinya kalau ada orang nge-hate ya, misalnya contoh ya, kayak kemarin yang Feren bilang, ini ada orang-orang ngomong, wah gini segala macam, mau parah lu segala macam, kata-kata yang jahat. Itu berarti dia tuh nggak sanggup untuk masuk ke sini gitu maksudnya. Ini orang-orang yang nggak mampu sebenarnya. Jadi kita harus kesian sama orang-orang nggak mampu nih, karena dia cuma mampu ngerendahin orang lain, nggak mampu untuk naik ke atas. Benar-benar. Jadi lu harus kesian sebenarnya sama orang-orang kayak gitu. Ngerti nggak tapi? Ngerti. Karena memang banyak orang tuh yang untuk mereka feel better about themselves, mereka injek orang lain. Mereka injek orang lain. Kenapa ya bisa kayak gitu ya? Karena mereka nggak bisa lebih baik. Karena gini ya, contoh kayak aku sama Raymond misalnya, bagi kita mudah untuk naik ke atas. Tanpa perlu untuk jelekin orang lain, kita bisa naik ke atas. Tanpa perlu bahas orang lain, kita bisa naik ke atas. Untuk apa kita nginjek orang lain? Orang kita mudah banget bagi kita untuk naik. Jadi kita nggak kepikir orang-orang di bawah. Artinya gini, kalau ada orang yang benar-benar dia mudah ya bagi dia untuk belajar, mampu bagi dia untuk naik ke atas, dia nggak akan punya kesempatan atau punya kemampuan atau kekuatan yang tersisa untuk memperhatikan orang-orang yang di bawahnya dia. Karena dia perhatiannya yang di atas. Kalaupun dia perhatian sama orang di bawah dia, untuk diajak naik ke atas. Effortnya itu bukan untuk kemudian dijatuhin. Nah sedangkan orang-orang kayak gini, mereka nggak punya mereka nggak punya kapabilitas. Jadi nggak mampu, mereka tuh orang-orang nggak mampu.